Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur boleh berjumpa lagi dalam Renungan Sabtu edisi 31 Agustus 2024. Hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah untuk firman yang boleh masih kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Alkitab yang boleh kami miliki. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, baca dan juga renungkan. Sehingga kami boleh dengan merdeka menikmati bagaimana Tuhan berkomunikasi atau mengkomunikasikan ataupun memperkenalkan diri kepada kami. Tuhan, pagi hari ini kami sediakan waktu lagi dan kami menikmati waktu yang Kau sediakan, yang Kau berikan ini untuk boleh merenungkan kembali firman Tuhan dengan mendalam. Ajar kami terus untuk hidup sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak Bapa di sorga yang berkenan dan yang menjalankan kebenaran. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam seri yang ketiga pembahasan kita tentang ibadah minggu. Dan hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan. Keberadaan firman Tuhan sangat vital di dalam ibadah kita. Itulah yang menjadi pusat. Itulah yang menjadi alasan mengapa kita memuji, mengapa kita mengaku dosa, mengapa kita mendengarkan berita anugerah, mengapa kita membaca firman, mengapa kita kemudian diutus lagi ke dalam ibadah yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Semua landasannya adalah dari firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi pusat di dalam ibadah kita. Namun sebagai orang percaya, saya sebagai pengkhotbah, ataupun ketika juga saya dan juga kita semua sebagai umat, sebagai jemaat, menjalankan ibadah kita setiap hari Minggu, bisa jadi kita terjebak pada satu kebiasaan atau satu hal yang sebenarnya keliru, tetapi kita terbiasa melakukannya, yaitu kita biasa-biasa saja, ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, ya, ataupun ketika kita mendengarkannya, kita hanya sekilas-sekilas. Entah saya yang membacakan firman Tuhan, membacakan Injil, para lektor yang membacakan firman Tuhan, kita yang menyimak dari kursi jemaat, atau seorang pemimpin pujian, ya, seorang pemimpin liturgi yang membacakan firman-firman tertentu. Rasa-rasanya ketika kita mengikuti liturgi yang sama, ya, di gereja kita, firman Tuhan menjadi biasa-biasa saja. Kita membacanya biasa begitu, ya, tanpa persiapan begitu, ya. Kemudian kita yang mendengarkan juga ya biasa-biasa saja begitu. Sehingga firman Tuhan yang tadi dikatakan bahwa lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, ya, sampai ke dalam sendi dan sumsum, itu tidak kita alami. Biasa-biasa saja. Apalagi ketika kita misalkan masuk dalam bagian khotbah, ya, kemudian kita mendengarkan khotbah begitu, kita juga merasa biasa-biasa saja. Tidak ada greget, tidak ada semangat, desire, ya, kerinduan, ya, untuk betul-betul menikmati firman Tuhan. Tentu saja ada banyak faktor, ya, kalau kita mau teliti, ya. Misalkan pertama, kita memang hatinya sudah keras. Meskipun kita datang gereja, datang beribadah, tapi hati kita keras, kita tidak mau dibentuk oleh firman Tuhan. Itu faktor. Lalu selanjutnya, bisa juga ketika para pengkhotbah tidak bisa atau belum, ya, menguraikan firman Tuhan dengan cara yang menarik,
dengan cara yang menggugah hati, dengan cara yang kreatif, dengan cara yang tepat ya sebagai seorang pengkhotbah. Dan bisa jadi juga kita kembali lagi pada bahasan kita yang pertama, kita salah fokus. Ya. Artinya kita mau dengarkan firman, kita mau dengarkan khotbah begitu ya. Tapi praktisnya apa nih begitu untuk saya? Padahal Bapak Ibu Saudara menikmati firman Tuhan dan untuk menjalankan panggilan Tuhan untuk kita bisa mengenal Tuhan kita itu tidak sekadar kita dengarkan firman yang dibacakan, tidak sekadar kita dengarkan khotbah lalu kita tahu ya aplikasi praktisnya apa. Inilah yang saya pikir menjadi kekurangan atau kelemahan di dalam kita bergereja di GKJ. Saya tidak bermaksud menjelek-jelekan, tapi kita perlu melihat realita. Kita minggu demi minggu menggunakan bacaan leksionari yang panjang, ada 4 bagian. Lalu kita mengharapkan khotbah tidak terlalu lama. Sementara ada 4 perikop yang harus dijelaskan oleh seorang pengkhotbah. Sehingga pada akhirnya kita tidak menerima uraian firman Tuhan yang tepat, yang dalam. Sementara kita ingin menuntut bahwa kita mengharapkan dari bahwa uraian firman Tuhan itu ya jelas, ya menarik, ya aplikatif begitu. Padahal kita semua membutuhkan waktu ya untuk para pengkhotbah persiapan dan juga mempersiapkan waktu untuk menyampaikannya pada hari Minggu. Dengan berbagai faktor ini bisa jadi ya ketika kita keluar dari tempat ibadah, kita bukan hanya merasa biasa-biasa saja, tapi bahkan kita merasa aduh saya nggak dapat apa-apa begitu. Tadi khotbahnya ngomong apa sih, temanya apa aja saja sudah lupa begitu kan. Lalu apa yang firman yang mana kemudian yang mengubahkan kita? Yang menusuk dan yang mengubahkan kita itu firman yang mana Bapak Ibu Saudara? Nah, sebab itu ketika kita mengikuti ibadah minggu Bapak Ibu Saudara, mari kita coba memulai dengan cara yang berbeda, cara yang diperbaiki, cara yang lebih dihayati Bapak Ibu Saudara. Yaitu setiap ada firman Tuhan, entah yang membacakan ataupun yang menyimak, mari kita baca firman Tuhan itu dengan hati. Tidak harus dengan pelan-pelan sekali begitu ya, tapi dengan hati. Firman Tuhan yang dibacakan dengan hati, dengan sangat baik, itu jauh lebih baik daripada sebuah khotbah yang ngalor ngidul tidak tahu kemana arahnya. Sebab itu, mari kita sebagai yang membacakan firman Tuhan di depan ataupun yang mendengarkan firman Tuhan yang menyimak, sama-sama membacanya dengan hati. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita merasa bosan ketika mendengarkan firman Tuhan, uraian firman Tuhan, saya mendorong kita Bapak Ibu Saudara untuk membawa Alkitab secara fisik untuk setiap kali ibadah, apalagi yang berpelayanan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Saya sering untuk mengajak kita ketika saya menyampaikan khotbah atau renungan begitu ya. Beberapa kali saya menyampaikan, ayo kita sama-sama simak, kita buka Alkitab kita supaya kita bisa menyimak firman Tuhan yang ada. Ayat mana yang dibahas, kata apa yang tertera yang ada di sana. Sebab itu Bapak Ibu Saudara penting sekali selain kita sembari mendengarkan uraian khotbah dari pengkhotbah, kita perlu membolak-balik firman Tuhan yang sedang dibahas itu. Dan kita meminta berdoa, Tuhan, apa yang ingin Engkau sampaikan kepada saya hari ini? Ini ibarat begini Bapak Ibu Saudara.
sementok-mentoknya kita tidak mendapatkan sesuatu pun ya dari seorang pengkhotbah, dari uraian pengkhotbah yang disampaikan dari mimbar itu. Tetapi ketika kita merenungkannya, membolak-balik, mencoba meneliti secara pribadi firman Tuhan yang ada, maka kita tetap akan mendapatkan satu hal. Tetapi saya tidak mengatakan atau sedang mengajarkan bahwa yaudah kita sibuk aja bolak-balik firman Tuhan, gak usah dengerin pengkhotbah di depan. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ketika pengkhotbah mengatakan sesuatu kepada kita, menjelaskan kepada kita, kita coba membolak-balik meneliti juga di dalam firman Tuhan itu, di dalam Alkitab kita masing-masing. Itu melatih konsentrasi kita, ya, supaya kita tetap connect, kita nggak mudah gampang ngantuk begitu ya, karena kita hanya mendengarkan satu arah terus ya, dengerin terus begitu ya. Tapi kalau kita sambil ngutik-ngutik sendiri, mengamat-amati pribadi, kita nggak akan mudah ngantuk. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya entah bagaimanapun kita memandang seorang pengkhotbah kurang persiapan atau tidak bisa berkhotbah dan seterusnya, beliau adalah orang-orang yang Tuhan berikan kesempatan untuk melayani sebagai pengkhotbah, dan mereka sudah melakukan persiapan. Mereka sudah bergumul bersama dengan Tuhan. Sebab itu seburuk-buruknya atau seburuk-buruknya kita memandang bahwa khotbahnya jelek, khotbahnya nggak jelas dan seterusnya, ketika kita tidak salah fokus, maka pasti ada satu hal, satu pembelajaran yang bisa selalu kita dapat setiap minggunya dari setiap pengkhotbah itu, atau setiap saat pengkhotbah itu menyampaikan firman Tuhan. Namun di atas semua itu Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah firman Tuhan itu mengubahkan kita, membuat kita mengenal lebih dalam akan Tuhan kita Yesus Kristus, mengubah karakter kita, mengubah kekhawatiran kita menjadi pengharapan, mengubahkan kehancuran rumah tangga menjadi sebuah kerukunan. Bapak Ibu Saudara, itulah makna bahwa firman Tuhan tajam seperti pedang bermata dua, yaitu yang mengubahkan kehidupan kita. Jadi entah kita sebagai pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengarkannya, fokus kita adalah bagaimana firman itu dengan perkenanan dan pertolongan Roh Kudus mengubahkan hidup kita. Jangan salah fokus lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami salah fokus lagi di dalam meresponi atau memandang firman Tuhan. Kami diliputi dengan hal-hal yang sifatnya teknis sekali, tetapi kami melupakan esensi bagaimana firman Tuhan itu seharusnya mengubahkan kami. Sebab itu kami sediakan diri kami ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Firman yang telah kami baca dan juga renungkan pagi ini boleh ubahkan hati kami, boleh ubahkan diri kami, ubahkan cara kami untuk mengikuti ibadah esok hari. Kiranya Engkau memberkati para pengkhotbah, berkati kami semua yang akan hadir di dalam ibadah esok hari ya Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau, kami rindu menikmati firman-Mu dengan hati kami. Amin.